Jadi gini Mas, Bang Aiman, saya ingin menyampaikan kepada Ya. publik ini. Sebelum orang bicara Jiwasraya, anggota DPR RI periode 2019 sampai 2024, yang pertama bicara Jiwasraya itu namanya Andre Rosiade. Ya, sebelum ada yang ngaku-ngaku bicara Jiwasraya. Tanggal 7 Jadi sampai Anda yang pertama begitu lah ya? tanggal 7 Oke. sampai 9 Lalu apa yang November. mau disampaikan di situ? Tanggal 7 sampai 9 November saya adalah orang yang mendesak Pak Erick Thohir melakukan dua hal. Yang pertama mendesak Pak Erick sebagai Menteri BUMN memverifikasi dan mengklasifikasi mana investasi bodong, mana investasi real. Yang kedua saya mendesak Pak Erick untuk melaporkan hal ini ke penegak hukum. Oke. Nah, itu Sabtu Minggu. Seninnya Pak Erick di istana menjawab, saya mengapresiasi masukan Pak Andre, saya akan laksanakan. Hari Rabunya Pak Tiko Wamen melaporkan hal ini ke Jaksa Agung. Ini sebelum rame nih, ini awal November. Nah, tanggal 4 Desember kami ada 10 orang anggota Komisi 6 menerima perwakilan nasabah. Nah, setelah saya mendengarkan perwakilan nasabah, awal Desember itu saya bikin proposal menyampaikan pada pimpinan Partai Gerindra agar kita mendukung pansus. Oke, apa yang mau disampaikan sini? Intinya Nah, saya sampaikan ini supaya jangan ada pahlawan kesiangan, ya. Yang pertama itu. Nah, tanggal 13 Januari saya melakukan interupsi untuk meminta dibentuknya pansus. Nah, kenapa berubah jadi panja? Oke. Pertanyaan publik seperti itu. dari tajam ke lemah. Bukan dari tajam lemah. ke Nah, lembut. bukan lemah. Kita objektif, bukan politisasi. Ini harus jujur, ya. Kami 13 Januari minta pansus. Ternyata tanggal 14 Januari pemerintah memberikan respon. Nah, tuntutan pansus itu apa sih? Pertama ingin menangkap, menahan, menyeret para pelaku ke pengadilan. Pansus itu. Nah, tujuan pansus rencananya 3. Ternyata tanggal 14 Januari itu Kejaksaan Agung sudah menetapkan tersangka 5 orang dan menahan. Oke, jadi berubah jadi panja. Sebentar, itu satu penegakan hukum ya. Kedua, tujuan pansus itu apa tuh? Meminta pemerintah membayar atau uang nasabah. Nah, pemerintah tanggal 14 itu melalui Presiden, Menteri Keuangan, dan Menteri BUMN menjamin uang nasabah akan kembali. Oke. Ketiga, soal bagaimana evaluasi yang mendasar soal industri keuangan kita, betapa lemahnya pengawasan. Nah, pemerintah juga menjamin hal itu. Kalau udah semuanya nggak ada tentu selesai dong. Semuanya, Sudah selesai semua, nggak perlu ada panja dan pansus lagi. Pemerintah sudah melakukan gerak cepat merespon tuntutan pansus, sehingga kita harus berlaku objektif, sehingga teman-teman membentuklah panja Komisi 3, panja Jiwasraya di Komisi 3 mengawasi kinerja Jaksa Agung. Kami di Komisi 6 membentuk panja Jiwasraya untuk mengawasi kinerja Jiwasraya dan Menteri Keuangan, bisa jadi Menteri BUMN, dan panja Jiwasraya Komisi 11 untuk mengawasi OJK, Menteri Keuangan, dan BPK.